Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sinta Lorenza dengan NIM J3A1180553 dari Program Studi Komunikasi Angkatan 55. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai e-budgeting di Kelurahan Sukaraya. Berikut adalah pemaparannya. Adapun tujuan saya melakukan presentasi ini adalah untuk membantu kelurahan dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dana kelurahan, sehingga terbentuknya transparansi keuangan antara kelurahan dengan masyarakat. Baiklah, pada slide pertama ini berisi mengenai pendahuluan. Pendahuluan ini sendiri terdiri dari 2 subbab, yaitu latar belakang dan tujuan diadakannya presentasi ini. Alasan saya mengambil latar belakang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya adalah karena di dalam amanat undang-undang tersebut telah berisi mengenai pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Sehubungan dengan perkembangan zaman, maka laporan pengelolaan keuangan saat ini sudah jarang menggunakan media cetak atau media tertulis, tetapi saat ini lebih ke arah media elektronik atau media sosial, di mana laporan pengelolaan keuangan desa ini biasa dikenal dengan nama e-budgeting. Selanjutnya pada slide ketiga ada profil kelurahan. Kelurahan Sukaraya ini berada di Kecamatan Batu Raja Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Letak administratif kelurahan ini adalah 16.01.04.1005. Kelurahan ini dihuni oleh 9.401 penduduk yang bekerja sebagai karyawan di kantor pemerintahan, pedagang, dan juga buruh harian lepas. Kemudian slide selanjutnya adalah apa itu e-budgeting. Pada slide ini sendiri terdiri dari 2 isi, yaitu pengertian e-budgeting dan contoh e-budgeting. Apa itu e-budgeting? E-budgeting adalah sistem penyusunan anggaran secara elektronik. E-budgeting ini biasanya digunakan pemerintah untuk membantu transparansi keuangan antara pemerintah dengan masyarakat. Contoh e-budgeting yang saya ambil adalah yang berasal dari website pemkap.okukap.go.id. Nah, contoh e-budgeting di dalam website ini adalah file dalam bentuk foto disatukan ke dalam format PDF, kemudian diupload dalam website tersebut dan dikelompokkan berdasarkan desa atau kelurahannya. Kemudian pada slide selanjutnya membahas mengenai e-budgeting Kelurahan Sukaraya. Adapun e-budgeting Kelurahan Sukaraya yang saya buat berdasarkan hasil diskusi bersama Sekretaris Lurah Sukaraya, yaitu Bapak Junaidi HT, adalah dengan membuat laporan anggaran dana dalam format foto yang di-scan dan disatukan dalam format PDF yang akan diisi dan diurus pemasukannya ke dalam website Pemkap Oku atau web okukap.co.id oleh Sekretaris Lurah Kelurahan Sukaraya. Pada slide lanjutan, adapun hal yang terdapat dalam e-budgeting Kelurahan Sukaraya adalah Peraturan Desa Sukaraya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018. Yang kedua adalah keputusan atas hasil kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa Sukaraya. Terdiri dari 4 pasal dengan rincian anggaran terdapat dalam pasal 1, yaitu sebagai berikut. Berikut adalah rincian yang terdapat dalam pasal 1. Yang pertama adalah pendapatan desa. Yang kedua, pendapatan desa berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang tak terduga. Selanjutnya ada jumlah belanja, surplus atau defisit. Yang ketiga ada pembiayaan desa, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Akan tetapi, laporan anggaran dana tahun ini belum dibuat, mengingat belum adanya pembangunan akibat pandemi COVID-19 dan tahun 2020 belum berakhir. Kemudian yang terakhir adalah slide mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi ini adalah Kelurahan Sukaraya belum pernah membuat e-budgeting dan mengupload laporan anggaran dana kelurahannya di website Pemkap Oku.
Dan saran yang akan saya berikan adalah alangkah baiknya jika perangkat kelurahan membuat e-budgeting kelurahan untuk mempermudah masyarakat mengetahui arah aliran dana sehingga terbentuk transparansi keuangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.